Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menyampaikan cerita tentang praktek baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran di SMPN Satap 3 Tewang Sangalanggaring oleh Muhammad Saifur Rahman SPD. Saya akan mulai dengan awal mula pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari awal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2022 hingga pelaksanaan PPL siklus 2 pada tanggal 19 September 2022. Adapun permasalahan yang saya angkat adalah rendahnya minat belajar siswa kelas 9 pada pembelajaran IPS. Tujuan yang ingin saya capai untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 9 pada pembelajaran IPS melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning di SMPN Satap 3 Tewang Sangalanggaring. Selanjutnya kita masuk ke STAR, yaitu yang pertama situasi. Situasi ini menerangkan tentang kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Sini saya ada 6 poin. Yang pertama, peserta didik belum aktif dalam kegiatan berdiskusi. Yang kedua, peserta didik malu untuk menyampaikan hasil laporan. Yang ketiga, peserta didik terlihat lesu atau kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Yang keempat, peserta didik tidak fokus atau sibuk sendiri pada saat kegiatan belajar. Yang kelima, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang keenam, peserta didik ingin cepat pulang atau istirahat saat berada di sekolah atau di kelas. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya keaktifan peserta didik dalam kegiatan diskusi kelompok. Pada masing-masing kelompok terdiri dari 4-6 orang peserta didik, akan tetapi yang benar-benar bekerja atau berdiskusi dalam kelompok tersebut hanya 2-3 orang saja. Yang sisanya hanya bermain dengan gadget atau teman di sampingnya. Selain itu, kurangnya penggunaan TPACK oleh guru dalam kegiatan pembelajaran, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran oleh guru, dan kurangnya penerapan model pembelajaran inovatif oleh guru di kelas dalam proses pembelajaran. Hal ini sangat berpengaruh dalam minat belajar siswa. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai peneliti, yaitu meneliti tentang permasalahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar di kelas dan menyesuaikan masalah-masalah khusus pembelajaran yang dihadapi. Terus masuk ke bagian kedua, bagian tantangan. Di sini apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, maka beberapa tantangan yang saya hadapi adalah: yang pertama, masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi, karena peserta didik yang lebih pintar atau dominan atau lebih pandai, lebih banyak menyelesaikan diskusi dalam kelompok tersebut. Yang kedua, masih ada peserta didik yang belum percaya diri untuk mempresentasikan hasil laporannya di depan kelas, seperti malu, takut salah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, anggapan peserta didik belajar IPS itu sulit, sehingga membuat peserta didik lesu dalam menerima pembelajaran. Salah satu contohnya, IPS merupakan pelajaran hafalan. Seperti itu anggapan peserta didik yang terjadi di sekolah saya. Yang keempat, penerapan TPACK yang kurang tepat sasaran atau kurang menarik minat bagi peserta didik. Dalam hal ini, gurunya. Tantangan itu yang menyebabkan seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara, seperti menerapkan media yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik,
serta model pembelajaran yang mendukung untuk proses pembelajaran tersebut. Adapun yang terlihat dalam kegiatan ini, tentu saja guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai stakeholder, serta sekolah sebagai sarana dan berbagai pihak yang ada di sekolah sebagai rekan kerja, seperti itu. Guru sebagai fasilitator tentu saja, karena peran guru salah satunya adalah fasilitator untuk mengarahkan siswa dalam pembelajaran. Dan siswa di sini sebagai stakeholder, sebagai target atau subjek dari pembelajaran tersebut, serta sekolah sebagai sarana atau tempat, dan berbagai pihak yang ada sebagai rekan kerja atau sebagai pendukung. Kita masuk ke bagian selanjutnya, bagian aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, atau bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, serta apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Yang pertama, guru menggunakan metode saintifik dan tugas kelompok. Yang kedua, guru menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, yaitu Problem Based Learning atau PBL, sesuai dengan kurikulum 2013. Yang ketiga, guru menggunakan TPACK berupa PowerPoint yang lebih menarik dan menampilkan gambar-gambar yang dapat menarik minat siswa dalam pemecahan masalah yang diberikan, serta disesuaikan dengan materi dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang keempat, guru mendampingi dan memberikan contoh kepada peserta didik, baik individu maupun kelompok, bagaimana cara mempresentasikan hasil laporan kelompok dan tetap memberikan semangat dan apresiasi kepada peserta didik atau kelompok yang sudah tampil. Yang kelima, guru pada kegiatan pendahuluan pembelajaran memberikan motivasi dan apresiasi yang bisa membuat peserta didik lebih bersemangat dalam pembelajaran IPS. Masuk ke bagian selanjutnya, refleksi hasil dan dampak. Dampak dari penggunaan metode saintifik dan tugas kelompok. Hal ini dapat meningkatkan fokus siswa terhadap materi yang diberikan dan meningkatkan kolaborasi antar siswa yang lebih pandai dan yang lainnya, sehingga terjalin komunikasi yang baik antar siswa karena saling bergantung untuk memenuhi tujuan yang sama, yakni tugas yang diberikan dalam bentuk LKPD kepada kelompok belajar sebagai nilai kelompok belajar tersebut. Yang kedua, dampak dari penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dapat membuat pemahaman peserta didik menjadi lebih baik dan peserta didik lebih termotivasi dalam pembelajaran IPS di kelas 9 SMPN 1 Atap 3 Tewang Sanggalanggaring. Yang ketiga, peserta didik bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, serta per kelompok menyelesaikan masalah dalam bentuk LKPD bergambar yang diberikan oleh guru. Yang keempat, hasil yang didapatkan selama proses pembelajaran sangat efektif. Karena pemilihan model dan media pembelajaran sudah sesuai dengan materi pembelajaran dalam proses pembelajaran berlangsung. Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, respon dari lingkungan sekitar, yaitu teman, sejawat, dan kepala sekolah, memberikan respon positif. Faktor yang menunjukkan bahwa model pembelajaran yang telah dilakukan berhasil adalah pemahaman peserta didik dalam belajar dan keaktifan peserta didik saat berada di kelas dalam proses pembelajaran lebih baik, yaitu dari jumlah keseluruhan peserta didik di kelas 9 SMPN 1 Atap 3 Tewang Sanggalanggaring yang berjumlah 15 orang, 13 orang diantaranya sudah terlihat lebih aktif dan berkomunikasi dengan baik dalam kelompoknya saat melakukan tugas kelompok,
Sementara yang 2 orang itu terlihat masih sibuk sendiri dan terkadang diam atau malu untuk menyampaikan pendapatnya di dalam kelompok tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, dengan metode saintifik dan problem-based learning yang dipadukan dengan media pembelajaran yang menarik, akan dapat meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran IPS berlangsung di dalam kelas. Mungkin sekian penjelasan dari saya, Muhammad Saifur Rahman. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf, dan atas segala perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.